Halo semua, kembali lagi bersama saya, Averina Joraya, mahasiswi Angkatan 2022 Universitas Internasional Batam, NPM 2242026. Pada video kali ini, saya akan menuangkan hasil rangkuman dan pemahaman saya mengenai materi tentang Kama dan kelahiran kembali setelah mendengarkan paparan dhamma dan ceramah dari Biku Utama Mahatera dan Romo Cornelis Wawor. Baik, yang pertama tentang Kama atau karma. Kama atau karma itu berasal dari kata kar, yang artinya perbuatan. Dan setiap perbuatan itu pasti didasarkan oleh niat. Makanya karma itu sama dengan niat dan perbuatan. Nah, pada dasarnya karma dibagi menjadi dua, yaitu karma baik dan karma buruk. Nah, masing-masing karma akan menghasilkan buah karma yang bisa membahagiakan dan juga yang bisa membuat menderita. Karma itu bukan takdir atau nasib, tetapi karma bisa diubah dan diarahkan. Karma dihasilkan dari 3 pintu karma sendiri atau sebab akibat, yaitu perbuatan, ucapan, dan pikiran. Setiap orang punya karmanya masing-masing, tetapi di dunia ini, dalam perkumpulan manusia, karma itu saling bertemu. Makanya selalu ada cerita ketika kita bertemu dengan seseorang, padahal kita tidak mengenal orang tersebut, tetapi kita bisa merasakan hawa positif, kita merasa nyaman dan merasa suka dengan orang tersebut. Dan sebaliknya, seperti contoh, kita tidak mengenal orang tersebut, tetapi kita bisa merasakan hawa negatif, dan kita sudah merasa tidak nyaman atau tidak suka saja dengan orang tersebut. Nah, dalam siklusnya terdapat 4 macam karma. Yang pertama, karma yang melahirkan, di mana ini karma ketika kita lahir, yang mana kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Yang kedua, karma yang mendukung atau karma yang mengikuti karma yang melahirkan tadi. Biasanya meliputi ciri-ciri fisik dan sifat-sifat seperti cantik, tampan, atau pintar, bodoh, dan yang sebagainya. Yang ketiga, ada karma yang menambah atau mengurangi. Karma yang ketiga ini didasari dari pengetahuan dan praktik dhamma, atau kata lainnya itu perilaku kita. Kalau kita bisa memegang dhamma dengan benar, maka dhamma akan sangat bermanfaat dan berpengaruh besar dalam hidup kita. Tetapi kalau kita salah dalam mempraktikkan dhamma, maka kita bisa menderita. Sederhananya, kalau kita berperilaku baik, itu kita bisa memperbaiki karma yang sudah ada. Tetapi kalau kita berperilaku jelek, pasti akan memperburuk karma yang sudah ada. Dan yang keempat, karma yang memotong. Atau dalam pemahaman saya, ini seperti karma yang membalikkan, di mana perumpamaannya seperti dulunya kita bahagia, tetapi karena banyak perilaku jelek kita menjadi menderita. Dan sebaliknya, seperti dulu kita menderita, tetapi karena banyak perilaku baik kita jadi bahagia. Nah, sebenarnya dalam mengendalikan karma ini atau dalam menghadapi karma, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga pikiran, cara berpikir, dan sudut pandang kita. Kita harus bisa berpikir hal-hal yang baik dan jangan sekali-kali berpikir yang tidak baik, yang buruk atau yang jelek. Karena pikiran adalah pelopor dari segalanya. Kita tidak boleh munafik dalam artian pikiran dan ucapan serta perbuatan kita itu berbeda atau tidak sejalan. Dan salah satu cara untuk melatih agar kita bisa berpikir yang baik adalah dengan mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia, yang dalam bahasa sehari-harinya itu semoga semua orang berbahagia. Selanjutnya tentang kelahiran kembali. Nah, dalam agama Buddha, salah satu yang dimaksud dengan kebodohan batin atau moha adalah ketidakmampuan mengetahui kelahiran lampau kita. Jangankan mengetahui, bahkan tidak semua orang percaya akan kelahiran kembali. Pada kenyataannya, hidup di alam semesta ini bukan cuma sekali, tetapi berulang-ulang kali. Makanya dalam hidup, karma itu sangat berpengaruh. Sehingga ada pengelompokan karma yang berbuah cepat, karma yang berbuah pada kehidupan berikutnya, dan karma yang berbuah pada banyak kehidupan yang akan datang. Sebenarnya ada 4 cara untuk kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali. Keempat cara tersebut adalah:
Yang pertama, lewat seorang indigo. Jadi indigo adalah seseorang yang punya kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau dari orang lain, dan bahkan ada yang bisa meramalkan masa depan orang lain. Yang kedua, kelahiran kembali juga dapat ditelusuri dari seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya anak-anak kecil yang masih ingat masa lalunya. Yang ketiga, lewat hipnotis regresi. Nah, lewat hipnotis, seseorang akan dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan dan kehidupan sebelumnya. Tetapi tidak semua orang mampu dihipnotis dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Kemudian yang keempat, lewat meditasi. Meditasi ini cara yang paling baik untuk dipraktikkan karena diajarkan sendiri oleh Sang Buddha untuk dapat mengetahui kelahiran kembali agar dapat menembus proses anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta atau ketidakaslian. Demikian hasil rangkuman saya tentang materi karma dan kelahiran kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari sama-sama berusaha untuk berpikiran positif dan rajin mengucapkan dan merenungkan kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya Anumodana.